sore adik-adik yang kakak kasihi. Kakak percaya bukanlah suatu kebetulan adik-adik bisa ada di rumah dan kita bisa bertemu lagi untuk ikut mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekarang kakak mau adik-adik yang di rumah semua jangan ada yang bermain, karena kita sedang mau menghadap rajanya kita, papanya kita yang di sorga. Namanya adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang boleh bermain-main. Semua harus serius, semua harus fokus. Jangan ada yang mengganggu temannya, saudaranya, ataupun adik atau kakak-kakaknya. Semua harus serius. Oke ya? Yuk, sekarang kakak mau semuanya tutup mata, lipat tangan dengan baik-baik. Kita akan nyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan Kita Masih Ada di Tempat Ini. Haleluya. Terjadi
Tuhan menyertai kita selama ibadah sekolah minggu, dari awal pujian sampai firman. Nanti kakak minta tolong untuk kakak Kristi bawa doa pembukaan. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, benar Tuhan, seperti lagu tadi, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesehatan, kekuatan, apapun yang kami telah jerih payah Tuhan, Engkau memberikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menyertai Tuhan sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati setiap hati Tuhan. Berikanlah kami hati yang baik untuk dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami mulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kakak Kristi sudah membawakan doa pembukaan. Dan sekarang kakak mau tanya ke adik-adik. Adik-adik kenal nggak tokoh Alkitab, yaitu seorang raja yang sangat senang sekali memuji Tuhan? Semua pasti tahu ya, namanya adalah Raja Daud. Raja Daud itu terkenal dengan raja yang senang sekali memuji Tuhan. Bayangkan ya adik-adik, seorang raja saja dia butuh sekali untuk memuji Tuhan. Jadi kalau adik-adik pikirkan sekarang, adik-adik tuh nggak perlu kekuatan yang kayak Power Rangers, Ultraman. Mereka kan harus pakai alat-alat supaya jadi kuat kan. Kalau kita nggak perlu alat-alat yang seperti itu. Kita hanya perlu memuji dan menyembah nama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kasih kita kekuatan. Kakak percaya semua sekarang pastinya hatinya sudah semangat dan untuk memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Minta tolong maestro piano kita kakak Timotius untuk menyanyikan Hatiku Penuh Dengan Pujian. Haleluya. Dengan gerakan kita ikutin kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ini masih ada yang agak kurang nih. Kurangnya kalau buat kakak lagunya kurang cepet. Biar lebih cepet ya, biar lebih bersemangat lagi. Jadi kakak minta tolong musiknya ajar lebih semangat lagi, biar adik-adiknya sampai melompat-lompat bergembira untuk memuji Tuhan. Ayo, haleluya. Hatiku penuh nyanyian dengan gerakannya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah
semua juga walaupun capek di rumah, capek karena memuji Tuhan ya, tapi tidak mengurangi semangatnya karena sebentar lagi kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang mungkin udah ngos-ngosan, tarik nafas dulu yang dalam-dalam. Yuk, tarik nafas dulu yuk. Haleluya, puji Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kembali lagi kita mengambil posisi sikap yang benar. Jangan ada yang bermain-main, tetap bangkit berdiri karena kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pembawaan firman Tuhan oleh nanti kakak kita, guru kita ya. Jadi semuanya kakak mau sungguh-sungguh supaya nanti saat firman itu datang, adik-adik jangan nanti hilang fokus, akhirnya sia-sia saja pembawaan firman Tuhan ya. Jadi mari kita ambil sikap yang benar, kita nyanyikan Aku Mengasihimu Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kalau adik-adik sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, adik-adik nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan ada yang bermain-main. Kalau adik betul-betul mencintai Tuhan Yesus Kristus, semuanya tidak boleh ada yang bermain. Semua harus fokus untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan ini. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi
maka minta tolong dengan sangat untuk Kakak Yohana memimpin doa sebelum membuka firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, kalau kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Yesus, semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena suatu kebetulan Tuhan. Masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, melainkan karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Dan ya Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dipimpin oleh guru kami Tuhan. Kiranya Kau berkati guru kami Tuhan, apa yang diberitakan, apa yang difirmankan lewat guru kami ini Tuhan, boleh kami dengar, bukan hanya sebagai kami dengar saja Tuhan, boleh masuk dalam hati kami, dan bukan hanya tertanam dalam hati kami, boleh kami lakukan, sehingga orang-orang di luar sana boleh melihat apa yang kami ingin perbuat Tuhan, melainkan mencerminkan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau dengar akan firman-Mu, biarlah hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, dan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sekarang Kakak persilakan untuk duduk, dan sekarang kita waktunya ngapain nih? Apa? Dengar firman Tuhan dong. Dengar firman Tuhan. Jadi untuk mama-mamanya atau bunda-bundanya yang ada di rumah, tolong persiapkan untuk adik-adiknya Alkitab, supaya kiranya mereka juga terbiasa untuk membaca Alkitab. Selamat mendengarkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik yang ada, selamat bertemu lagi. Walaupun kita belum bertemu muka dengan muka, tapi Kak Rival percaya adik-adik yang ada di rumah dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan melihat renungan kebenaran firman Tuhan yang ada adik-adik sekolah minggu, tunas remaja yang ada. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Adik-adik perhatikan Keluaran pasal yang ke-13. Jadi keluarannya itu ada di dalam perjanjian lama. Keluaran pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-21. Adik-adik perhatikan, Reval akan membaca. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tahu bersama bahwa ketika bangsa Israel berada di dalam perbudakan yang ada di Mesir, adik-adik tahu bahwa orang Israel diperbudak di Mesir. Kemudian ada Musa yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa mulai membawa umat Israel kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik tahu ketika bangsa Israel itu berjalan, Tuhan menuntun mereka. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan, kemudian pada malam hari dengan tiang api. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ada di dalam satu masalah, persoalan, tapi adik-adik tahu bahwa Tuhan itu berjalan di depan bangsa Israel. Tuhan memelihara bangsa Israel, Tuhan menjaga, melindungi sampai bangsa Israel tiba di Kanaan. Nah, adik-adik yang ada, begitu juga kepada kita yang ada, ya. Walaupun kita belum bertemu, bertatap muka, kita masih ibadah streaming, tetapi adik-adik percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya kan, adik-adik tahu bahwa Tuhan itu ada, berjalan di depan kita. Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Kemudian Tuhan itu memelihara setiap kehidupan kita, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel juga berjalan, Tuhan tuntun,
mereka mau kemana Tuhan tuntun. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak yang ada, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga menuntun kita. Jadi tuntunan Tuhan itu bukan hanya terjadi kepada bangsa Israel, tetapi terjadi juga kepada kita. Asalkan kita apa? Asalkan kita selalu apa? Percaya kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan harapan kita, hanya kepada Tuhan kita tahu Tuhan memelihara setiap kehidupan adik-adik yang ada. Ya, mungkin adik-adik sedih ya, tidak bertemu ya, sudah berapa bulan ya adik-adik tidak bertemu. Tetapi Kareval percaya adik-adik juga berdoa di rumah supaya suatu saat kita bisa bertemu ya adik-adik. Dan adik-adik perhatikan pada ayat yang ke-22, pasal 13 ayat yang ke-22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Dan Kareval percaya adik-adik yang ada bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepada Tuhan. Bangsa Israel Tuhan jaga, apalagi kita, anak-anak Tuhan. Dan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang dituntun Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik taruh hidup adik-adik ke dalam tangan Tuhan, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan terus menjaga, melindungi, memelihara setiap kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik terhindar dari COVID, dari apapun itu. Yang penting adik-adik berharap kepada Tuhan. Dan Kareval percaya biarlah renungan ini membawa motivasi kita yang sudah Tuhan ajarkan, supaya kita terus berharap kepada Tuhan, supaya kita terus berseru kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan sajalah kita mendapat pemeliharaan. Adik-adik, manusia hanya memberikan pemeliharaan itu hanya sementara, tetapi Tuhan itu akan memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, adik-adik yang ada, Kareval bersyukur. Dan biarlah adik-adik di masa pandemi ini, adik-adik tetap andalkan Tuhan, taruh hidupnya kepada Tuhan. Maka disitulah tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan adik-adik. Nah, terima kasih. Mari kita berdoa, adik-adik yang ada di rumah. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami belajar dari seorang bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, Tuhan, Engkau melihat apa yang terjadi bagi bangsa Israel. Di situ ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Begitu juga di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sebagai orang percaya. Kami imani Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, disitulah pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Khususnya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak tunas remaja yang ada, Tuhan pelihara setiap kehidupan mereka selama mereka bersekolah. Walaupun sekolah online Tuhan, mereka beraktivitas Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Mereka berkumpul dengan keluarga, Tuhan pelihara, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya Tuhan berkati jasmani rohani dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan dari semenjak kecil. Tuhan, kami berdoa biar mereka semakin setia melayani Tuhan, semakin setia, rajin datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar di sore hari menjadi kekuatan bagi kami. Bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan kami akhiri firman Tuhan di sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.